Bismillahirrahmanirrahim. Hai anakku, apa kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Pertemuan ini kita akan mempelajari hal baru, gitu ya. Di mana dua pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang hukum Newton, ada hukum tentang gerak dan hukum tentang gravitasi. Nah, hari ini kita akan belajar hal baru. Meski demikian, materi sebelumnya tentang hukum Newton akan kita gunakan, sehingga jika pada materi sebelumnya masih ada yang belum dipahami, masih ada yang belum dimengerti, silakan dipelajari kembali. Baik, apa yang akan kita pelajari pada pertemuan ini? Pertemuan ini kita akan belajar tentang usaha dan energi. Berdasarkan silabus dari kurikulum 2013 versi revisi, pada materi ini kita diharapkan dapat menganalisis konsep energi, usaha, hubungan usaha dan energi, dan perubahan energi, hukum energi, serta penerapannya dalam peristiwa sehari-hari. Yang kedua, untuk keterampilannya bahwa kita diharapkan dapat mengajukan gagasan penyelesaian masalah bergerak dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan metode ilmiah, energi, usaha, dan hukum energi. Baik. Dengan tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, melalui penjelasan ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep usaha dan energi, menjelaskan hubungan antara usaha dan energi, mengaplikasikan hukum energi, dan mengaplikasikan konsep daya. Jadi hal-hal ini yang harus kalian kuasai pada materi ini. Langsung pada materi, gitu ya, bahwa usaha, apa itu usaha? Itu mungkin kita sehari sering mendengar, kita harus berusaha, kita harus menghasilkan, kita harus bekerja, kita harus berusaha, gitu ya. Nah, tapi usaha dalam fisika itu didefinisikan gitu ya, sebagai hubungan antara gaya dan perpindahan, antara gaya dan perpindahan. Pada materi sebelum tentang hukum Newton, kita sudah belajar bahwa gaya itu berupa tarikan atau dorongan, gitu ya. Jadi ketika suatu benda diberikan sebuah gaya, di mana benda itu mengalami sebuah perpindahan, gitu ya, kecil ataupun besar, nah itu dikatakan benda sudah mendapatkan sebuah usaha. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, perumusannya itu adalah F, force, gaya, gitu ya, dikalikan dengan S, perpindahan. Jadi, seperti ini penggambarannya, F ini force, W ini work, gitu ya, gaya, satuannya joule, sedangkan untuk force, gaya ini satuannya Newton, dan perpindahan satuannya meter, gitu ya. Nah, ini sederhana seperti ini sederhananya. Jadi hanya gaya dikalikan dengan perpindahan saja. Satuannya, gitu ya, satuannya untuk satuan internasional, usaha ini memiliki satuan joule atau Newton meter. Newton dari gaya dan meter dari perpindahan, gitu ya. Sedangkan untuk CGS, centimeter gram pound, gitu ya, satuannya adalah erg, ya, dari bahasa Yunani ergon, gitu ya, di mana satu erg adalah 10 pangkat min 7 joule. Sedangkan untuk di USA dan UK kita pakainya foot pound, gitu ya, FT dan LB, gitu ya. Jadi foot pound. LB-nya adalah libra pound dari mitologi Yunani, gitu ya. Nah, usaha ini itu adalah besaran skala. Jadi arahnya itu dapat pengaruh. Kita hanya berpengaruh nanti pada gayanya saja. Jadi gayanya itu apakah searah atau tidak searah dengan perpindahan. Nah, itu nanti mempengaruhi apakah usahanya negatif atau positif. Baik, ini usaha pada bidang datar, ya. Nah, pada bidang datar, gaya yang dimaksud dalam definisi usaha ini adalah gaya yang searah dengan perpindahan. Nah, jadi ketika kita lihat sini, kita lihat di sini ada sebuah gaya, gitu ya, di mana gayanya itu tidak searah dengan perpindahan. Gayanya itu ke atas, gitu ya, atau agak miring diagonal, sedangkan perpindahan adalah ke kanan, ke horizontal. Nah, maka si gaya ini harus kita ubah dulu, gitu ya, kita proyeksikan ke arah perpindahannya. Nah, kita proyeksikan yang ini, yang proyeksi ini, kan? Gitu ya. Kalau ini adalah theta atau sudutnya antara horizontal dengan gaya yang diberikan, maka
ini menjadi F cos theta gitu ya, karena dia mengapit sudutnya. Jadi yang dipakai adalah F cos theta-nya, bukan yang F-nya gitu ya. Jadi dipakailah F cos theta dikalikan dengan perpindahannya gitu ya, atau Fs kali cos theta gitu ya. Ini untuk bidang datar. Jadi gayanya adalah gaya yang searah dengan perpindahannya seperti itu ya. Baik. Lalu bagaimana kalau dia bidang miring gitu ya? Sama saja. Kalau di bidang miring gitu ya, maka perpindahan, maka gaya ini yang kita akan gunakan adalah gaya yang searah dengan perpindahannya. Nah, kita lihat sekarang kemana perpindahannya. Ternyata dari sini, dari titik ini perpindahannya ke sini kan, gitu ya. Jadi dia searah dan segaris dengan bidang miringnya. Ya, maka pada benda ini dia tidak ada dorongan dan tidak ada tarikan. Jadi dia bergerak berdasarkan dari tarikan gravitasi bumi. Jadi gayanya adalah gaya gravitasi gitu ya. Nah, gaya gravitasi bergerak ada yang bekerja adalah pada gaya berat. Nah, sehingga yang kita proyeksikan adalah gaya beratnya. Nah, gaya berat itu selalu ke bawah ya. Kita sudah belajar sebelumnya. Ke bawah. Sudutnya adalah ini gitu ya. Ini maka kita pindahkan atau kita buat dia menjadi sini. Jadi kita pindahkan ke sini. Seperti itu ya. Jadi yang di sini menjadi F mg cos theta, sedangkan sini adalah menjadi mg sin theta. Jadi yang kita pakai mana? Yang kita pakai adalah yang searah dengan perpindahan. Yang mana searah? Yang mg sin theta. Gitu. Jadi yang gayanya ini nih. Ini gayanya adalah F sin mg sin theta. Ini adalah gaya gitu ya, torsinya. Jadi gaya itu bisa yang lain-lain, bisa gaya gesek, bisa gaya gravitasi gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi menjadi mgs sin theta kalau di bidang miring. Nah, perhatikan juga ketika misalkan si sudutnya nggak di sini, tapi sudutnya sedang di atas. Kan di sini ada, saya kasih di alfa. Kalau di atas, maka alfanya menjadi di sini. Ya. Jadi jangan terpaku pada sin dan cos, tergantung pada di mana dia sudutnya. Gitu ya, seperti itu. Baik, kita teruskan. Selanjutnya adalah, baik, bahwa di slide sebelumnya gitu ya, saya sudah menyinggung bahwa usaha ini bisa negatif dan positif. Ini bukan pengaruh pada arahnya gitu ya, bahwa dia skalar tidak terpengaruh pada arahnya. Nah, negatif positif itu dipengaruhi oleh di mana gayanya bekerja atau ke arah mana gaya itu bekerja kan. Nah, kita lihat bahwa dia bisa bernilai positif, negatif, dan nol. Nah, yang mana yang bisa kita lihat? Kita bisa melihat dari mana gitu ya, bahwa positif, negatif, dan nol ini kita bisa lihat dari di sini bahwa work usaha itu bernilai gaya kali perpindahan kali cos theta. Nah, ini cos theta ini yang bisa membuat usaha ini menjadi nol atau positif atau negatif gitu ya. Nah, negatif itu yang mana? Misalkan kita ingat di matematika, di trigonometri, nah ini ada kuadran, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, ini kuadran 1 semua operasi trigonometri sin, cos, dan tangen bernilai positif. Jadi all atau semuanya bernilai positif. Di kuadran 2 seperti ini ya, dari sudut 90 derajat sampai ke 140 yang positif hanya yang sin gitu ya. Di kuadran 3 hanya tangen yang positif. Di kuadran 4 hanya cos yang positif. Artinya ketika dia menggunakan cos di sini, maka di sini dia bernilai negatif. Maka negatif ketika dia ada di sini sudutnya. Jadi dari 90 derajat sampai ke 270 derajat gitu ya. Nah, sedangkan kalau 0 itu di mana 0 dia bernilai 0 ketika dia sudutnya di 90 derajat. Ingat ya, cos 90 derajat sama dengan 0. Jadi kalau dia 90 derajat dia juga 0. Nah, lalu seperti apa di kesehariannya, dapat di praktiknya gitu ya. Positif tadi sudah kita belajar ya. Jadi kalau dia searah dengan perpindahannya gitu ya. Nah, kalau negatif misalkan contohnya gitu ya. Negatif itu tadi ketika dia sudutnya dari sini ya ke sini gitu sudutnya seperti itu ya. Misalkan contohnya sederhana, misalkan kita menurunkan ya, kita menurunkan benda. Misalkan kita lagi membawa sebuah benda gitu ya.
buku atau apa kita turunkan ke bawah secara vertikal ya, secara vertikal ke bawah, kita bernilai negatif. Kenapa? Karena ketika kita menurunkan sebuah buku atau menurunkan sebuah barang dari atas bawah secara vertikal, kita sedang memberikan gaya ke atas. Gayanya ke atas gayanya ya. Dan perpindahannya ke bawah. Maka perpindahan sama gayanya itu berlawan arah. Jadi antara gaya dengan perpindahan dia bernilai eh, memiliki sudut sebesar 180 derajat. Nah, kosinus 180 derajat bernilai negatif, gitu ya, negatif 1. Jadi dia akan bernilai negatif. Nah, 0 seperti apa? 0 kalau sudutnya 90 derajat. Yang ini ya. Jadi kalau dia beda 90 derajat, dia beri 0. Misalkan kita bawa sebuah buku, ya, terus kita berjalan atau kita bawa ember lah. Bawa ember, kita berjalan. Ya, jadi gayanya ke atas, perpindahannya lurus atau horizontal. Jadi antara gaya dengan perpindahan, ini antara gayanya ke atas, perpindahannya ke kanan. Ini gayanya antara gaya dengan perpindahan itu 90 derajat sudutnya. Gitu. Ketika dia punya sudut 90 derajat, maka dia bernilai 0 misalnya. Jadi walaupun kita capek, kita lelah gitu ya, keringetan, tapi tetap bernilai 0. Gitu ya. Jadi fisika menganggap itu bernilai 0. Baik, saya teruskan. Oke, contoh soal pertama. Pada gaya bekerja pada sebuah benda jika arah memutus 90 derajat horizontal, baik, misalkan saya gambarkan dulu aja. Sebuah benda ada gaya gitu ya. Ini ada 30 derajat. Gayanya 80 Newton. Berpindah katanya ada perpindahan. Misalkan misalnya di sini. Nah, perpindahannya adalah 50 meter. Oke, langsung saja ya. Bahwa usaha sama dengan F S cos theta. Apa cos? Dia coba mengapit sudut ya. Kalau dia sudut dengan di sini mintanya di atas, itu beda lagi. Misalkan sudut sini sudutnya, itu beda lagi. Gitu. Dia menjadi sin ya. F-nya adalah 80 Newton. Perpindahannya 50. Cos-nya cos 30 derajat. Berarti 80 kali 50 4000 ya, cos 30 derajat itu bernilai setengah akar 3. Berarti 4000 bagi 2 2000 akar 3 artinya 1,7. Ini tinggal kita cari ya. Baik, ini kalau kita kalikan dia kurang lebih bernilai 3400 joule gitu ya. Oke. Baik, kita teruskan. Oke, contoh soal 2. Sebuah benda meluncur di atas papan kasar sejauh 7 meter. Jika benda mendapatkan gaya, ya, ada gaya gesekan ya, gaya gesekan meluncur sebesar 120 Newton, maka besar usaha berapa yang dilakukan oleh gaya gesekan tersebut? Baik, jadi usahanya, ingat ya, kita sudah belajar di hukum Newton bahwa kalau gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerakan. Jadi dia bernilai negatif. Negatif F gesek dikalikan dengan perpindahan. Negatif 120 Newton dikalikan dengan 7. Nilainya bernilai minus 840 Joule. Gitu ya. Jadi kalau gaya gesek selalu berlawanan arahnya dengan perpindahan. Jadi usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya gesek selalu bernilai negatif. Ya. Oke, saya teruskan. Nah, jika diketahuinya berupa sebuah grafik, gitu ya, saya sudah pernah bahas sebelumnya bahwa jika ada grafik seperti ini, gitu ya, di mana persamaannya adalah F kali S, gitu ya, W sama dengan F kali S, gitu ya, dan grafiknya adalah F dan S, gitu ya, berarti artinya ketika saya kalikan F kali S, dia bernilai W, gitu ya, usaha. Nah, maka grafik ini itu adalah usaha nih, usaha. Tapi ketika dia ada di bawah garis 0, di bawah garis S ini, sumbu perpindahan ini, maka dia bernilai negatif usahanya, gitu ya. Nah, sedangkan yang di atas nilai positif. Jadi kalau kita menggunakan yang ini, berarti dia menjadi luas 1 dikurang luas 2, atau yang positif kurang yang negatif, gitu ya. Seperti itu.
materi ini ada dua tadi ya, ada usaha dan ada energi. Nah, energi itu apa? Bahwa energi itu adalah kemampuan untuk melakukan sebuah usaha. Itu adalah energi. Nah, energi ini kekal. Jadi berdasarkan hukum kalau energi, bahwa energi itu kekal. Kekal itu apa? Kekal itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Energi itu hanya bisa diubah bentuknya. Jadi dari bentuk satu dan bentuk yang lainnya. Nah, ini beberapa bentuk energi gitu ya. Ada energi kinetik dan secara umum itu ada dua. Ya, ada dua bentuk energi. Bentuk energinya pertama adalah energi kinetik. Yang kedua adalah energi potensial. Energi kinetik itu berhubungan dengan pergerakan. Jadi ketika ada pergerakan di dalamnya itu berarti dia terdapat energi kinetik. Sedangkan potensial itulah energi berdasarkan posisinya atau kedudukannya. Nah, contoh-contohnya energi itulah energi mekanik itu pergerakan ya, misalkan ada turbin gitu ya, ada pergerakan dari roda sama itu adalah energi mekanik. Jadi ada pergerakan di sana. Ini ada pergerakan objek. Nah, terus juga ada energi elektrik atau listrik gitu ya. Ini ada di dalamnya itu ada pergerakan elektron. Ada energi thermal juga sama gitu ya, energi suhu gitu. Nah, karena dia ada pergerakan partikel gitu ya, ada pergerakan partikel. Radiasi juga sama, di situ ada transfer energi gitu, ada pergerakan gelombang sebagainya gitu ya. Di suara juga sama, dia karena dia mentransfer vibrasi gitu ya dari partikel-partikel di sekitarnya. Misalnya kalau potensial itu ada energi kimia gitu, karena dia menyimpan energi gitu ya. Jadi dia menyimpan energi. Terus ada energi nuklir, energi gravitasi dan energi gas gitu ya. Semuanya seperti itu. Dia karena dia menyimpan energi, dia potensial, jadi berpotensi untuk kita ubah sebagainya gitu, seperti itu. Nah, tadi kita sudah bahas energi kinetik itu energi yang dimiliki suatu benda ya, karena gerakannya gitu ya, dan kecepatannya. Nah, sedangkan persamaannya tadi kita sudah bahas di sebelumnya bahwa usaha itu sama dengan F kali S gitu ya. Nah, dimana sebelumnya kita tahu nih ada hukum 2 Newton, ada F kali MA gitu ya. Nah, berarti kita bisa masukkan nih F ini, kita masukkan ke F yang usaha yang menjadi MA kali S gitu ya, F nya menjadi MA. Nah, di GLBB kita sudah bahas ya sebelumnya bahwa ada persamaan PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. 2AS nya kita pindahkan sini, AS nya pindahkan menjadi VT kuadrat min V0 kuadrat per 2 gitu ya. Nah, yang ini kita masukkan ke yang ini nih, AS ini, jadi dia menjadi M kali AS ya. Nah, AS nya dari sini masukkan ya. Nah, kita kalikan sebagainya, dia menjadi setengah M VT kuadrat min setengah M V0 kuadrat. Nah, dua ini itu adalah energi kinetik. Jadi ini dan ini itu adalah energi kinetik gitu ya. Selanjutnya nah, ini tadi ya, bahwa energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat gitu ya, seperti itu. Jadi ada hubungan ya antara usaha dengan energi. Satuannya sama, joule, jadi antara usaha dan energi sama satuannya joule gitu ya, seperti itu. Nah, inilah teorema usaha energi kinetik gitu ya, usaha energi kinetik. Nah, jadi bahwa usaha itu adalah perubahan energi ya, jadi usaha itu adalah perubahan energi. Jadi ketika kita bicara tentang energi kinetik, maka dia ada perubahan energi kinetik. Yang namanya perubahan berarti ada akhir dan ada awal. Nah, berarti ini ada akhir dan ada awal gitu ya. Tadi setengah mv kuadrat min setengah mv 0, jadi seperti itu ya. Jadi dia adalah perubahan energi. Makanya kenapa energi ini satuannya joule juga sama dengan usaha gitu ya. Atau usaha juga joule dengan energi. Jadi seperti itu, kan dia hanya perubahannya saja. Kita teruskan. Nah, tadi energi kinetik dan energi potensial. Apa itu energi potensial? Tadi sudah kita singgung bahwa energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena keadaan dan kedudukannya gitu ya. Jadi keadaan dan kedudukannya, dua itu ya.
ada antara keadaan dan kedudukannya atau kedudukannya gitu ya. Nah, biasanya kita sering asosiasikan tuh dengan posisi benda. Misalnya kalau posisinya dia punya ketinggian, nah, dia pasti punya potensial. Nah, jadi yang paling sering kita pakai adalah posisi atau misalkan ketinggian dan sebagainya gitu ya. Jadi seperti itu. Sama dengan kinetik, kita bisa turunkan. Nah, kalau misalkan ini contohnya ada sebuah buku gitu ya, buku dijatuhkan. Nah, dijatuhkan berarti yang bekerja hanya gaya gravitasi. Nah, mg gitu ya, gaya gravitasi. Nah, dia jatuh dari ketinggian y1 awalnya, menjadi dia di sini gitu ya. Nah, dari sini turun gitu ya. Jadi kita pakai usaha gravitasi gitu ya, usaha oleh gravitasi. Mg cos theta kali S, sedangkan cos theta-nya adalah bernilai 0. Kenapa? Kalau dia satu, dia searah gitu ya, nggak punya sudut. Jadi theta-nya itu sama 0, maka cos theta-nya sama dengan 1 gitu ya. S-nya perpindahannya adalah dari Y1 ke YF gitu ya. Jadi ada pengurangan ini jadi delta Y ini kan. Jadi kita dari sini ke sini. Jadi dia usaha gravitasinya menilai Mg Y1 min Y2 YF gitu ya. Dia menjadi Mg Y1 min Mg YF. Nah, dua ini itu adalah energi potensial gitu ya. Jadi ini energi potensial, ini juga energi potensial. Jadi energi potensial adalah Mg kali H atau Mg kali Y gitu ya. Jadi M nya adalah massa, G nya gravitasi, dan H nya adalah ketinggian gitu ya. Jadi dia tidak ada besaran kecepatan atau pergerakan sini. Jadi dia hanya massa, gravitasi, dan ketinggian saja gitu ya. Nah, sedangkan untuk teorema usaha energi potensial, jadi sama dengan energi kinetik bahwa usaha itu adalah perubahan dari energi gitu ya. Nah, berarti kalau kita pengen usaha energi potensial, berarti dia adalah perubahan energi potensial. Perubahan itu ada akhir dan ada awal, maka dia energi potensial akhir dikurang energi potensial awal gitu ya. Lalu gimana terkait dengan H? H itu misalkan kita punya gedung bertingkat. Nah, terus kita ada benda jatuh di gedung ini. Nah, itu yang mana ketinggiannya? Apa ketinggiannya dari tinggian ini ke bawah atau hanya ke lantai saja? Nah, itu terserah. Itu tidak ada harus ke bumi, enggak harus. Jadi tergantung ini kita mau di mana dulu acuannya ya. Biasanya sih biasanya di soal tuh ditentukan, oh acuannya adalah bumi, permukaan bumi, atau acuannya adalah lantai. Itu bebas saja. Kenapa? Karena usaha itu perubahan energi ya, jadi tidak ada masalah di sana gitu ya. Jadi biasanya itu adalah permukaan bumi gitu ya, yang lainnya bisa ditentukan oleh soal gitu ya, seperti itu. Jadi bebas saja. Nah, lalu gimana kalau pegas? Tadi sampaikan bahwa pegas itulah energi potensial gitu ya, karena dia menyimpan energi di dalamnya, jadi potensial gitu ya. Nah, jadi energi pegas gitu ya adalah energi yang tersimpan dalam pegas gitu ya, ketika dia ditarik atau dia dimampatkan gitu ya, seperti itu. Pegas ini punya sebuah konstanta gitu ya, sebuah karakteristik. Ya, pegas itu beda-beda. Nah, kita pakai simbolnya K, biasanya pakai simbol K itu dari hukum Hooke, nanti kita belajar ya, hukum Hooke. Nah, sama kita pakai juga pakai yang di awal. Misalkan usaha pegas itu adalah F cos theta kali S, di mana cos theta-nya karena dia di sini ya, dia searah ya. Jadi kalau dia tarik ke sini, maka dia ada di garis yang sama si perpindahannya gitu ya. Nah, cos theta-nya bernilai 1 gitu ya. Jadi 0 si sudutnya. Nah, daerah tatanya, jadi kalau rata itu berarti dijumlahkan dibagi 2 gitu ya. Satu dibagi berdasarkan berapa besaran yang kita jumlahkan. Nah, F0-nya 0, jadi kita di awalnya nggak punya gaya, maka dia F-nya menjadi Fx per 2. Fx ini adalah gaya
di sumbu X gitu ya. Di kumpul kita tahu bahwa ada F sama dengan min KX. Ini kita nanti belajarnya di kelas 11 gitu ya, atau kelas 12. Jadi hukum ini dari hukum kita tahu nih bahwa ada F sama dengan min KX. Nah, jadi kita bisa ubah nih F-nya menjadi min KX per 2. KX per 2 ini dari sini ya. Per 2 kali S. Dia berarti menjadi oleh sini setengah KX kuadrat. Nah, ini adalah gaya, ini adalah energi potensial pegas gitu ya. Jadi energi potensial pegas itu adalah setengah K delta X kuadrat gitu ya. Dimana K ini adalah konstanta pegas gitu ya. Sedangkan X-nya, delta X-nya adalah perubahan panjang pegas kalau ketika ditarik atau dinampakkan ya, dipendekkan seperti itu. Satuannya tetap joule, satuan dari energi itu joule ya. Nah, tadi di awal sudah disinggung bahwa energi itu kekal, dia itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, gitu ya. Dia hanya bisa berubah bentuk. Misalkan contoh kita lihat di sini, ada sebuah benda di atas nih, diam dia, awalnya diam. Ketika dia diam di atas, dia punya posisi, maka dia punya energi potensial. Ini ya, yang PE nih. Ketika dia di atas, dia punya PE-nya tuh full, lihat ya, full, warna biru full. Tapi ketika dia bergerak ke bawah, dia berkurang PE-nya atau potensial energinya berkurang. Yang pertama apa? Yang pertama adalah KE, kinetic energy, gitu ya. Jadi semakin kencang, jadi ketika dia turun, dia semakin kencang ya, semakin cepat dia. Maka dia besar kinetiknya, tapi potensialnya malah berkurang. Kenapa? Karena dia semakin rendah, ya, semakin rendah dari permukaan bumi, gitu, seperti itu. Nah, sedangkan kalau KE ya, kinetic energi yang di atas, dia bernilai 0, kosong. Kenapa? Karena dia diam awalnya di atas tuh seperti itu ya. Jadi dia hanya berubah bentuk aja, awalnya potensial ke energi kinetik. Maka dikenal dengan energi mekanik, gitu ya. Jadi kalau untuk dua hal ini antara kinetik dan potensial, gitu ya, dikenal dengan energi mekanik. Di mana dia adalah penjumlahan antara potensial dan kinetik, gitu ya. Seperti ini. Jadi energi itu kekal ya. Dia karena dia kekal, maka energi mekanik di awal sama dengan energi mekanik di akhir. Inisial itu inisial ya, F itu final. Maka yang awal itu EK 1I ditambah EPI sama dengan EKF tambah FPF gitu ya. Jadi energi kinetik di awal ditambah energi potensial di awal sama dengan energi kinetik di akhir tambah energi potensial di akhir. Jadi dia sama nilainya, mau di awal di akhir sama gitu ya. Contoh ya, contoh soal 3 kita lihat. Sebuah benda bermasa 0,5 kg dilempar dengan vertikal ke atas. Awalnya nolnya 40 meter per sekon. Berapakah energi potensial di tertingginya? Ya, mintanya adalah energi potensial di tertinggi. Mintanya adalah energi potensial di tertinggi. M potensial apa? M G kali H. Nah, H-nya berapa? Kita belum tahu H-nya. Hanya cari dulu dari GLBB. Ya, PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat, gitu ya. Min 2GH, gitu ya. Minnya karena dia melawan gravitasi ya. PT-nya dia 0. Kenapa? Dia akan selalu tertinggi. Tertinggi itu dia 0, diam. 2 kali 10 kali H. Ini negatif. Ini 16,00 sama dengan 20H. Berarti H sama dengan coret-coret 80 meter. Wah, tinggi sekali ya. Jadi EP-nya sama dengan M-nya 0,5, G-nya nggak ada ya, 10. Kalau nggak ada 10 aja, H-nya 80. Berarti EP-nya berarti dia 400 Joule gitu ya. Gitu. Kita teruskan. Sebuah benda ini bermasa 5 kg jatuh bebas ketinggian 2 meter di hamparan pasir. Jika benda masuk ke dalam pasir 2 cm gitu ya, sebelum berhenti, maka besar geser berapa? Masuk aja ya. Jadi kalau misalkan ada benda di sini
ini ada pasir, maka dia awalnya ketinggiannya 2 meter, lalu dia masuk ke dalam 2 cm gitu ya, ke dalam 2 cm. Ini bisa dua cara gitu ya. Pertama kita buat dulu energi potensialnya. Ini potensialnya ketika dia di bawah ya, dia di bawah dia berapa? Mg kali H gitu ya. Mg berapa? M-nya 5, G-nya 10, H-nya 2 meter. Berarti dia bernilai 10 100 Joule gitu ya. Nah, kita langsung memakai usaha sama dengan min Fg kali S gitu ya. Ini untuk yang gaya geseknya. W-nya ini kan sama ya, dia itu perubahan energi gitu. Energi awalnya dia 100, akhirnya dia 0. Akhir kurang awal, berarti negatif. Negatif 100 Joule. Min di sini ya. Fg-nya ditanyain, Fs-nya 2 cm atau 0,02. Berarti dia Fg-nya ini negatif sama negatif hilang ya. Positif nilai, berarti dia 100 per 0,02. Itu berapa nilainya? 10.000 bagi 2, berarti dia 5.000 Joule. 5.000 Joule. Ya, soal nomor 4. Kita lihat ya. So, benda katanya, benda bermasa 5 kg jatuh bebas dari ketinggian 2 meter. Yang pasir lalu masuk ke dalam gitu ya, 2 cm dalam pasir. Berapa? Jadi kalau kita gambarkan ya, ada sebuah gaya, ada sebuah benda gitu ya. Pasir ini adalah 2 meter, lalu dia 2 meter, lalu dia masuk ke dalam pasir 2 cm gitu ya. Nah, kita buat dulu berapa sih potensial di sini gitu di atas. Berarti Fp sama dengan M GH, M-nya 5, G-nya 10, H-nya 2 meter. Dia berarti 100 Joule. Kita buat teorem usaha energi, W sama dengan delta P. W-nya adalah E min Fg kali S, kenapa? Karena dia gaya gesek gitu ya. Delta P-nya adalah EP akhir kurang EP awal. Di akhirnya sini kan, sini tuh dia bernilai 0 gitu ya. Berarti min Fg kali S ini 0, min FP1-nya 100. Berarti dia min Fg sama dengan min 100 plus S gitu ya. Atau Fg-nya 100 per S gitu ya. Karena dia negatif sama negatif jadi positif ya. 100 per S-nya adalah 2 cm atau 0,02. Jadi dia menjadi 10.000 bagi 2, 5.000 Newton. Ya, dia kalau dia gaya gesek. Jadi hambatannya sebesar 5.000 Newton. Benda itu bisa ditahan oleh pasir gitu ya. Seperti itu. Saya teruskan. Benda bermassa 50 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Dia ada massa 50 kg bergerak 4 meter per sekon. Besar gaya yang diperlukan agar benda tersebut berhenti 10 meter di tempat semula gitu ya. Dan dia minta adalah berhenti 10 meter dari tempat semula gitu ya. Nah, harus seperti apa? Kita buat saja. Berarti W gitu ya, dimintanya apa? Besar gaya ya. W sama dengan delta EK, aja bergerak ya. Nah, ini adalah gaya dikalikan dengan S setengah MP kuadrat, ini T min setengah M T0 kuadrat gitu ya. F-nya adalah gaya yang diminta, S-nya dia minta 10 meter ya dari semula. Dengan setengah M-nya 50 kg, VT-nya adalah 0. Kenapa? Dia mintanya berhenti ya. Jadi akhirnya dia diminta untuk berhenti, berarti dia 0. Ini setengah dikurang ya, setengah M-nya 50, P0-nya adalah 4 kuadrat. Berarti F-nya bernilai negatif ya, negatif 4 kuadrat 16 bagi 2 8, 8 kali 50 400 per 10, atau dia bernilai min 40 Newton gitu ya. Jadi dia akan berhenti ketika ada gaya min 40 Newton, entah dari gaya gesek, dari rem atau sebagainya gitu ya. Jadi banyak faktor. Selanjutnya soal nomor 6.
Diketahui bahwa sebuah peluru bermassa 20 gram ditembakkan dengan kecepatan awal 40 meter per sekon, elevasinya sekian 30 derajat. Jika gesekan udara diabaikan, maka perbandingan energi potensial magnetik berapa? Maksud saja ya, bahwa EP sama dengan EK. EP-nya apa? MGH, EK-nya setengah MP kuadrat. Nah, H-nya tuh H apa? Dia mintanya adalah H tertinggi. Gitu ya. H tertinggi kita buat dulu dari yang tadi, bahwa H max di GLB nih ya, sama dengan P0 kuadrat sin theta kuadrat per 2G. Gitu ya. Ini kalau kita hitung, ya gitu ya. Jadi kita masukkan sini MG H-nya adalah P0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Gitu ya. Per setengah M. V-nya berapa? V-nya adalah V yang searah gitu ya, kan V-nya ada sudutnya nih. Berarti V-nya harus diarahkan, dia menjadi berarti V cos theta gitu ya. Jangan lupa dia kuadrat. Jadi dia berdiri berapa? M-nya kita hilangkan saja. Sama, kita bagi dengan yang sama. Jadi menjadi V0 kuadrat kali sin kuadrat theta per gitu ya. Sini, ini duanya kita pindah ke atas, setengahnya jadi menjadi 2G V kuadrat cos kuadrat theta. Oke, saya pindah ke sini dengan duanya sama ya, coret. Dia menjadi V-nya sama, coret. Dia hanya tinggal ya. Nah, G sini ternyata dia sini di dua ada G, coret G-nya, dia berarti dia hanya tinggal sin kuadrat theta per cos kuadrat theta. Inilah tangen theta ya. Tangen theta berarti ini sin kuadrat dari 30 derajat per cos kuadrat dari 30 derajat atau tangen kuadrat dari 30 derajat. Nah, EP per EK berarti bernilai 30 derajat berapa? 30 derajat itu adalah 1 per akar 3 gitu ya. Dikuadratkan menjadi berarti 1 per 3. Oke, soal nomor 7. Sebuah benda artinya bermassa 0,8 kg meluncur pada bidang datar licin mengenai sebuah pegas seperti pada gambar. Yuk konstanta pegas ketika sama dengan 2000 Newton per meter, kecepatan bendanya di 4 meter per sekon, maka besar perubahan panjang pegas setelah benda berhenti ada berapa? Oke, kita buat saja langsung bahwa W sama dengan delta E pegas gitu ya. W-nya itu adalah perubahan energi kinetik. Kenapa? Karena dia ada pergerakan sana. Dia menjadi delta EP pegas. EK-nya berapa? Setengah M delta V kuadrat sama dengan setengah K delta X kuadrat itu ya. Nah, dia menjadi M-nya yang kita minta adalah delta X-nya ya. Delta X kuadrat sama dengan setengahnya coret. Dia menjadi hanya tinggal M per K delta V kuadrat ya. M-nya ada 0,8, K-nya 2000, delta V-nya adalah 4 kuadrat. Jadi delta X kuadrat sama dengan 4 kali dikuadratkan 16 kali 0,8 gitu ya, dibagi dengan 2000, lalu diakarkan. Jadi hasilnya 16 ke 2000 gitu ya, dikalikan dengan 0,8, dia menjadi 0,0064. Jadi delta X-nya sama dengan 0,08 meter gitu ya. Nah, baik, kita teruskan. Nah, baik, selain ada usaha dan energi, ada juga daya. Daya itu apa? Daya itu adalah aliran energi, gitu ya. Nah, daya itu adalah usaha per satuan waktu. Kalau dari persamaannya adalah dia usaha W per waktu. W itulah F kali S per waktu, gitu ya. Nah, F kali S per T. S per T di GLB adalah kecepatan. Satuannya adalah joule per detik, gitu ya, atau watt, ya. Watt atau juga kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Kalau di USA itu dia ada horsepower atau tenaga kuda ya. Kalau pernah dengar, oh mobil ini memiliki horsepower sekian, nah itu daya yang di ini ya. Jadi satuannya adalah watt. Nah, soal selanjutnya, soal nomor 8, sebuah motor penggerak
pesawat dengan daya 7,5 megawatt mampu memberikan gaya dorong maksimum 30.000 Newton. Berapakah kecepatan maksimum? Oke, langsung saja ya. Yang diminta adalah kecepatan maksimum V. Yang tahu adalah ada P, ada F. Berapakah V? Nah, tadi sudah kita pakai ya. Kalau P sama dengan F gitu ya, kali dengan V. Nah, gitu ya. Jadi P sama dengan P per F. P-nya 7,5 mega ya, mega itu juta ya. Jadi kali 10 pangkat 6 watt per F-nya 30.000 Newton. Berarti V-nya gitu ya, sama dengan 250 meter per second. Lanjutkan. Terakhir ada air terjun gitu ya. Air terjun katanya ketinggian 20 meter. Berapakah daya katanya ketika dia 25%-nya diubah menjadi energi listrik? Langsung aja ya, bahwa dia minta daya ya. Berarti kita buat dulu dari usaha ya. Usahanya adalah 25% dari energi potensial. Limitnya hanya sekian, hanya 25%. W-nya baru dia jadi P kali T ya, dari daya kali waktu, atau seperti itu. 25% dikalikan dengan mg delta H. P yang tanyakan berarti dia 25% m g delta H per T kan itu ya. Nah M-nya kita bisa ubah menjadi rho kali V atau dari massa jenis ya, karena yang tahu lah massa jenis. Nanti M-nya menjadi rho kali V volume G delta H gitu ya per T gitu. Jadi P-nya sama dengan 25% ya. Sedangkan V per T itulah debit ya. V per T itulah Q debit. Jadi 20% dikalikan dengan rho-nya 1000 gitu ya. V per T-nya Q-nya debitnya adalah debitnya 50 dan H-nya ketinggiannya adalah 20 meter. Nah, ini kalau kita hitung dia hasilnya adalah 2.500.000 watt, atau kalau kita sederhanakan dia menjadi 2.500 kilowatt, atau bisa juga 2,5 megawatt gitu ya. Baik, seperti itu materi kita tentang usaha energi. Semoga apa yang sudah disampaikan itu bermanfaat bagi kalian dari kehidupan kita di kemudian hari. Tetap semangat di masa pandemi ini. Semoga kita semua bisa terus menerus sehat itu ya. Jadi tidak diberikan ujian penyakit COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.